What's up teman-teman, saya Wong Agus Cahyadi dari Inspiring, biasa dipanggil WAT. Hari ini kita mau menginterview seseorang yang inspiring, yang begitu berprestasi, sehingga kita mau tahu tips-tips dan kiat kerjanya sehingga bisa menjadi orang sukses, di mana tahun 2019 beliau meraih prestasi puncak di industri asuransi jiwa di perusahaan tempat dia bernaung. Hari ini kita akan ketemu di dalam sini. Yuk! Nah, ini orang yang kita tunggu-tunggu nih, bintang tamu kita hari ini, Mr. David, ya. Nah, Bro David, ya, bosku. Nah, hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih. Apa backgroundnya dulu apa sih sebelum bergabung sama industri asuransi jiwa? Ya, saya dulu 4 tahun sebagai guru les private ya, ngajar piano, saya keliling, dan lalu 1 tahun di perusahaan. Keliling bawa piano dong? Enggak sih, kita ke rumah-rumah lah, door to door. Nah, lalu saya sempat 1 tahun sebagai akunting juga di perusahaan Jepang yang bergerak di ekspor mutiara sebagai akunting. Oh, emang lulusan akuntansi? Saya lulusan akuntansi di salah satu universitas di sebelah Citraland. Setelah saya lulus kuliah, teman ibadah saya ngajakin saya ketemu. Jadi dia ceritalah tentang industri asuransi ini. Dan waktu itu saya masih sebenarnya agak takut sih, karena saya introvert ya. Makanya saya pilih ngajar piano, mainnya sama anak-anak, nggak terlalu banyak interaksi dengan orang luar. Nah, lalu teman ibadah saya sharing tentang value-value dari industri asuransi ini, kebaikan-kebaikannya. Akhirnya saya tertarik dan saya memberanikan diri untuk join. Tapi setelah saya join pun saya nggak langsung menjalankan, karena saya masih ada rasa takut, rasa malu gitu ya. Nggak percaya diri lah. Saya malah memilih untuk kerja di perusahaan Jepang itu, di mana GM-nya itu adalah orang tua murid piano saya. Nah, dia ajakin saya kerja. Akhirnya saya kerja dengan waktu itu saya terima tawaran itu supaya waktu saya lebih produktif aja. Jadi saya kerja waktu itu hari Senin sampai Jumat. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore saya langsung ke rumah murid. Jadi saya mulai rajin ya. Iya, saya cuma punya modal kerajinan karena saya nggak terlalu pintar, Om. Kelihatan lagi itu daerah. Oh, berarti jadi sambil kerja di perusahaan Jepang, gaji berapa tuh? Waktu itu 2007 ya, itu 1875 ya. Berarti gajian 1,875 terus jadi guru les piano. Les murid saya nggak banyak, ada 28 murid. Batu Pak Haji. Jadi sekitar 28 rumah lah. Bisa bikin konser itu kumpul bareng ya. Waduh. Bisa bikin konser ya. Itu kayaknya lebih gede daripada gaji dari perusahaan ini. Memang kalau ngomongin penghasilan lebih besar ngajar, about 10 ya. 10 juta. 10 juta sebulan. Tapi mau bergabung 2007 ya. Wow. 2007 udah gede itu ya. Sekitar 20-an uang sekarang. Iya. Ngomong-ngomong sekarang tahun 2020 nih teman-teman ya. Nah, jadi waktu 2007 udah punya income 10 jutaan, tapi diajak ke asuransi. Kok mau? Apa motivasinya? Nah, waktu itu memang karena nggak ada waktu ya, Om ya. Jadi Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 10 malam saya berarti kerjanya. Itu hari Sabtunya itu jam 8 pagi sampai setengah 7 malam. Minggunya itu nggak ada waktu, minggunya itu istirahat. Besoknya mulai lagi rutinitas. Udah ada sindrom I don't like Monday banget tuh kalau hari Minggu. Nah, jadi karena alasan itu sih. Jadi kayak ada mencari sesuatu yang kira-kira bisa lebih enjoyable. Waktu saya join ke industri asuransi yang teman ibadah saya ajak, saya juga nggak jalanin dan malah saya pilih kerja sebagai akunting kan. Setelah 9 bulan saya jalani, baru saya mulai merasa badannya kok semakin rontok itu. Waktu nggak ada. Nah, sedangkan di 9 bulan itu teman ibadah saya juga menunjukkan progres yang wow, luar biasa gitu. Kelihatan. Saat dia ngajak ketemu lagi, dia maju ya kan, akhirnya dia ngajak kembali. Kenapa nggak coba? Gitu kan. Dan akhirnya, akhirnya saya membuka hati. Saya mencoba dengan sungguh-sungguh. Nah, bosku, kan udah bergabung tuh jadi agen asuransi jiwa gitu ya. Nah, kalau di awal-awal tuh ngapain sih?
Jadi ya saya bersyukur ya, saya merasa diberkati ya. Jadi pas saya ikut training privat dengan teman ibadah saya, dengan leader saya, dia kan diajarin saya teknik dasar lah, tutorial dasar, basic seorang agent insurance ya kan. Lalu saya mulai teleponin teman-teman kuliah. Nah, saya untung lumayan populer, cukup lumayan populer di kuliah. Jadi saya hubungin mereka dalam 2 bulan tuh bersyukur banget, banyak closing ya. Jadi 2 bulan closing tuh maksudnya dapat nasabah gitu ya? Jadi banyak yang mau jadi nasabah saya, teman-teman kuliah gitu. Karena ya memang kita edukasi mereka lah, edukasi mereka tentang pentingnya asuransi gitu ya. Asuransi. Nah lalu dalam 2 bulan itu saya ingat omsetnya 100 juta. 100 juta omset itu setara dengan 10 juta premi lah ya. Berarti 10 juta premi berarti dapat komisi penghasilan sebulan tuh sekitar 2,5. Jadi baru bulan kedua udah dapat 2,5 JT. Nah, waktu awal umur saya berapa waktu itu? 25 ya. Umur 25. Jadi waktu saya 2007 saya sign, September Oktober saya coba jalanin. Di Desember 2007-nya saya resign dari perusahaan Jepang itu. Berhenti kerja? Berhenti. Apa motivasinya? Wah, gue resign aja deh. Apa? Selain resign, saya juga stopin murid piano saya. Ada 28 itu. 10 juta hilang dong? 10 juta hilang, saya sisain 5 murid. Sekitar 2 jutaan lah dari 5 murid ini. Ya kan? Jadi, padahal income Prudential baru 2,5. Enggak, waktu itu masih sebelum zero. itu masih zero. Jadi pas ini agak gila nih kayaknya. Orang ini agak gila nih teman-teman nih. Masih kecil pernah jatuh ya, belum sembuh sampai sekarang. Gimana? Jadi pas saya resign baru supaya saya punya waktu untuk jalanin industri bisnis ini gitu. Jadi saya berhentiin murid piano saya sisain 5. Ini pasti yang 5 cewek-cewek. Enggak juga, cakep cowok 3, cowok 2. Cowok 3, cewek 2. Oke. Nah lalu saya resign dari perusahaan Jepang juga, ya kan. Jadi setiap hari ya saya kontakin teman-teman kuliah saya. Nah ini saya penasaran nih, kenapa apa yang mendasari keputusan Bos Q pada saat itu, udahlah gue berhentilah dari perusahaan Jepang, gue kurangin lah murid gue. Apa sih yang mendasari Bro David untuk ambil keputusan seperti itu? Saya cuma pikir simple, supaya saya punya waktu yang benar-benar full untuk jalanin bisnis ini. Karena kalau saya masih kerja di kantor, otomatis kan jam 7 sampai jam 4 sore, saya udah nggak punya waktu buat kerjain gitu kan. Karena itu kan udah 7 sampai 9 jam ya kan. Nah, sedangkan kalau saya juga nggak berhentiin murid piano saya yang 28 itu, saya juga waktunya pasti nggak akan produktif menurut saya. Jadi kalau saya mau jalanin, menurut saya harus full heart, harus penuh hati gitu, harus sungguh-sungguh. Ya, soalnya waktu itu teman ibadah saya, si leader saya itu juga bilang, kamu coba 6 bulan lah, 3 sampai 6 bulan. Tapi cobanya itu bukan coba-coba, cobanya itu benar-benar sepenuh hati, kasih effort terbaik kamu, kasih waktu kamu, kasih hati kamu untuk bisnis ini. Dia bilang seperti itu. Tapi teman-teman, ini saya benar-benar agak bingung nih sama ini orang nih ya. Ya, berarti income 10 juta turun jadi tinggal 2,5 ya. 2,5 juta dalam 2 bulan ya. Kayaknya langka nih manusia ini, mungkin keturunan Tyrannosaurus atau apa ya. Tapi maksudnya yakin gitu sama asuransi bahwa masa depan lebih cerah apa gitu loh. Jadi saya cerita lagi ya, karena waktu itu saya diajak ke kantor kita. Di kantor kita ketemu di kantor kita tuh banyak sekali ya praktisi orang-orang yang lebih senior dari kita, yang lebih senior dari kita, yang udah jalanin bisnis asuransi ini beberapa tahun lebih dulu dari kita ya kan. Nah di situ kita ketemu, kita melihat banyak bukti, banyak contoh-contoh orang-orang yang dari berbagai macam background ya kan. Nah kebetulan yang background musisi baru saya waktu itu, guru musik baru saya. Tapi banyak sekali, saya ingat banget bisa waktu itu banyak banget yang orang-orang yang profilnya oke, bagus-bagus. Ada salah satunya om kita inilah, director salah satu KAP terbesar di Indonesia ya kan. Ya kan, kalau yang mau tahu latar belakang saya nonton
episode sebelumnya ya. Tinggal dicari. Jadi ya banyak sekali orang-orang yang profilnya oke dan mereka menjalankan bisnis ini, mereka sukses dan mereka full heart, mereka sepenuh hati. Nah dari situlah saya yakin saya juga harus mengambil langkah yang sama ketika saya memutuskan untuk bergabung di bisnis asuransi ini. Saya jadi ingat pepatah nih. Kalau saya pernah dengar ya, kata orang nih, kalau mau tahu masa depan kita, lihatlah senior-senior kita di bidang kita itu, gitu ya. Contoh, misalnya kerja di satu perusahaan PT XYZ gitu ya. Nah, kita mau tahu masa depan kita lihat tuh atasan-atasan kita di perusahaan itu ya bro ya. Jadi, nanti 5 tahun lagi gue jadi kayak bos gue yang itu tuh, ya itu masa depan. Nah, jadi kemarin itu Bro David melihat, waduh, ini senior-senior gue kayak gini nih, kayaknya gue bisa kayak gitu, ya. Jadi support system itu ya yang dari kantor kita, saya dari Dynamic Agency ya di Jakarta Barat ya. Om Agus di tuh ya. Kita sekarang di kantor yang sama ya Om. Nah jadi support system ini menurut saya hal yang sangat penting, fundamental banget dan ini harus kita ikuti. Kita nggak boleh kita background kita bagus, misalnya kita dulunya adalah top sales atau top karyawan, top employee atau manajemen apa ya, kita harus di industri asuransi unik banget teman-teman. Kita harus belajar rendah hati, kita harus mengosongkan gelas, jadi kita harus mau dibentuk, mau dibimbing ya. Salah satunya dengan mengikuti support system ini. Nah, support system ini ada di hari Sabtu dan Senin, training ya kan, dan meeting. Jadi waktu itu setelah saya 2 bulan punya penghasilan 2,5 ya, which is masih kecil lah, masih nggak besar ya kan. Saya mulai nyaman tuh, saya mulai wah ini gampang lah sepertinya lah ya kan. Nah sedangkan leader saya, teman ibadah saya udah bilang, kamu harus ikut training di hari Sabtu supaya kamu makin improve, makin berkembang. Tapi saya potong nih bro. Maksudnya kok bisa nyaman ya? Saya ngebayangin ya kalau namanya agen asuransi itu ya, bulan ini dapat nasabah nih, dapat komisi. Terus bulan-bulan depan lagi nggak dapat nasabah, nggak terima duit dong bro? Jadi di bisnis asuransi itu, jadi kita terima komisi selama 24 bulan. Jadi contoh nih kurang paham nih, biar lebih paham nih. Kalau misalnya Bro David dapat nasabah, katakanlah saya nih, gitu ya. Terus saya masuk nih asuransi. Bro dapat komisi 24 kali. 24 bulan. Contoh. Misalnya jadi, saya masuk orang kaya nih, orang kaya. Masuknya 10 juta. 10 juta. Tangguh 10 juta. Orang kaya ya, masa 5 juta ya. Gimana tuh? Dapat komisi? Berarti sekitar berapa kira-kira? Sekitar 3 juta per bulan. Jadi gue nih masuk 10 juta sebulan jadi nasabah. Lu agent akan terima 3 juta per bulan selama 24 kali. 2 tahun. Nah itu udah bikin lu, wah gua kasih tidur aja nyanyak. Saya merasa ya udahlah, saya nggak cari nasabah baru, saya tetap terima dari komisi yang udah saya peroleh. Jadi gitu ya. Jadi di asuransi itu kalau kita dapat nasabah kita terimanya 24 kali. Itu di luar bonus, masih ada bonus. Ada lagi bonus. Ya, dan di sini juga ada jenjang karir tentunya. Jenjang karirnya itu ada lagi bonus manajerial. Dengar nih. Kemarin nih, baru aja nih berapa hari lalu nih, Bro David dinobatkan sebagai salah satu topnya ya di perusahaan asuransi jiwa tempat Bro ini ya. Salah satu topnya dalam kualifikasinya namanya Presiden Club. Yang namanya kualifikasi Presiden Club itu di perusahaan tempat Bro David ini itu adalah kualifikasi yang paling bergengsi. Nah, kita kupas 2019 nih Bro ya. Apakah itu tekad bahwa saya mau visi kali ini Presiden Club, ya mau naik level atau by accident atau apa gitu loh, kisahnya gimana bro? Jadi kisahnya itu waktu di 2019 kemarin, saya bersyukur diberkati ya, di berkat Tuhan di bulan Juli saya udah achieve PCC-nya Om. Di bulan Juli udah achieve PCC-nya. Sadis ya. Udah achieve PCC-nya. Tahun. Nah waktu itu sebenarnya saya punya pilihan untuk stop.
saya punya PCC, udah capai ya. PCC ya kan, mendingan simpan buat tahun depan. Ini nggak bener nih, ajaran nggak bener, tolong di. Ini kan simpan buat tahun depan ya kan. Ada sebagian dari diri saya berpikir demikian. Ini kan simpan buat tahun depan ya kan. Perlu disensor nih Perlu kayaknya. disensor, jangan diikuti ya teman-teman. Oke. Nah tapi setelah di bulan Juli saya lihat udah achieve PCC, saya merasa saya punya peluang untuk tembus top nasional. Akhirnya saya waktu itu bertemu dengan agency leader saya, pemilik agency saya, Pak Herianto ya. Ya, saya cerita, udah capai PCC kamu di Juli, ayolah hit yang lebih tinggi, hit M. Nah saya terpanggil juga, saya ingat Pak Indra Purnawijaya, saya punya peluang untuk membawa nama agensi saya ke level nasional, seperti itu. Nah lalu saya kerjain sih Om. Nah saya kerjain akhirnya di Desember 2019 saya tutup 2,4 miliar kemarin. Berapa Bu? 2,4 miliar omsetnya. Itu setara dengan 200 juta premi berarti. Itu duit apa daun ya? Jadi waktu itu bro achieve omset jualan 2,4 miliar. Ya. Lalu itu jualan sepeda Brompton mungkin masuk akal. Ini jual polis asuransi sendirian 2,4 miliar. Ini manusia bukan kaleng-kaleng nih. Ini daging-daging semua nih walaupun kurus ya. Oke. Jadi sebenarnya di awal nggak ada satu achievement membara itu belum motivasi belum ya. Di Juli udah capai PCC. Tiba-tiba Herianto, leader tercinta, ngomong kenapa nggak go to next level. Jadi di situ kembali ada aspirasi untuk mengukir nama dynamic di prestasi kancah nasional. Kejar dan ternyata saya selalu bersyukur, saya diberkati, jalan dibukakan, doa, kerja keras ya, dikasih jalan, achieve. Nah ngomong-ngomong soal itu kira-kira dinamika 2019 itu tipsnya apa tuh bisa capai 2,4 miliar? Waktu kemarin pas lagi pengumuman di RCTI kan ternyata by Abjad Om. By Abjad kan. Itu menegangkan sekali ya kan. Wah nama teman kita dari kita dari distrik 41, distrik 41 ada 5 qualifier Presiden Club. Yang kami dari Dynamic ada 4 ya. Ya ada Ibu Meli ya, Ibu Jacqueline ya, Ibu Meliana ya, sama saya. Itu mereka namanya udah keluar semua dan nama saya belum keluar. Gitu kan, jadi begitu keluar air matanya nggak bisa dibendung Om. Dan saya nangis lama sekali. Serius? Saya nangis lama sekali. Sampai istri saya lagi ngasih susu baby saya yang baru lahir. Tuh, nak, lihat nak. Papamu nangis. Waduh, sayang ya. Andai itu kita dokumentasiin kita videoin. Berapa ember tuh kira-kira? Mungkin 2 gelas ya. tapi ini menarik ya. Seorang laki-laki bisa menangis karena suatu prestasi. Itu karena saya ingat feel-nya bahwa betapa pentingnya gol ini buat saya, betapa Presiden Club ini begitu penting buat saya, buat agensi saya, dan perjuangannya juga tough teman, jadi perjuang keras. Saya ingat hal itu sih. Udah, jadi lanjutkan nanti saya banjir. Cowok yang satu ini melo ya, tapi jadi ada satu gairah ya untuk mencapai sesuatu, membuat dia punya emosi yang begitu meluap-luap termasuk waktu diumumkan menangis. Ya, memang sekali lagi kalau teman-teman yang belum pernah mengejar sesuatu dengan passion, dengan fire yang sampai segitunya mungkin bingung ya. Tapi bagi orang-orang yang memang punya impian kemudian berjuang mencapainya, waktu tercapai klimaks. Kira-kira ada tips nggak bro untuk agen-agen asuransi yang supaya bisa mengikuti jejak bro lah, punya impian, terus pencapaian yang tinggi gitu? Kalau menurut saya ya teman-teman, jadi kita harus pertama kita harus tahu dulu alasan kita kenapa kita mau capai goal ini. Saat kita memutuskan join di bisnis asuransi, ya kan? Kita diberi berbagai macam goal. Ada goal ini, ada goal ini, ada goal ini goal yang harus kita capai. Nah, teman-teman harus tahu dulu
mengerti dulu, memahami apa value di balik goal tersebut. Value ini maksudnya apa? Jika kalau saya capai goal ini, apa maknanya buat saya? Apa dampaknya terhadap saya dan orang-orang yang saya cintai, terhadap keluarga saya misalnya. Teman-teman harus ketemu value itu, baru teman-teman akan menyala, akan ignite itu flame-nya, baranya. Gitu. Jadi betul sekali yang tadi Om Agus bilang, kita harus punya goal tuh yang punya rasa emotion, punya rasa emosional. Jadi kita harus begitu inget goal itu kita emotion banget, harus ada emosinya, baru kita greget untuk kejar. Nah terus teman-teman yang gak kalah penting adalah teman-teman harus capai goal itu bukan buat diri teman-teman, tapi teman-teman capai untuk orang lain. Biasanya lebih kuat lebih ya kuat kalau motivasi ya itu. gitu. Selain terutama ya pasti untuk orang-orang yang teman-teman cintai, orang-orang yang teman-teman cintai ya keluarga, anak, istri, pasangan ya kan. Nah atau ya buat orang lain untuk menginspirasi orang banyak ya kan. Nah saat teman-teman lakukan buat orang lain, teman-teman akan memanggul sebuah tanggung jawab bahwa saya lakukan ini bukan buat diri saya. Karena kalau kita lakukan buat diri saya itu bagi saya ego. Ego itu hanya sebagai pride diri saya sendiri. Nah, nggak bisa dipungkiri teman-teman saat kita berjuang di lapangan itu pasti banyak tantangan. Ya kan. Nah, sometimes kalau kita berjuang untuk diri sendiri, tantangan itu akan bikin kita udahlah buat diri saya, udahlah saya nggak capai juga nggak apa-apa. Motivasinya gampang luntur kalau buat diri sendiri ya. Tapi kalau kita melakukannya buat orang lain, buat orang yang kita cintai, apalagi buat orang banyak, ya kan, akan ada tanggung jawab buat kita bertahan. Sehingga saat kita ketemu tantangan, ya kita lemah sejenak, ya kan, kita beristirahat sejenak, lalu kita ingat lagi bara itu dan kita akan bangkit kembali seperti itu. Itu sih tips dari saya. Ini value yang luar biasa yang menurut saya langka ya, yang jarang dimiliki orang-orang lain gitu ya. Thank you banget bro. Hari ini saya bener-bener diberkati, nggak nyesel banget manggil Bro David untuk berbagi ya. Ternyata banyak sekali nilai-nilai, value-value yang penting banget buat kita sebagai manusia, apalagi manusia yang pengen sukses dan berprestasi di bidang masing-masing ya. Jadi thank you bro. Thank you Om Agus undangannya. Jadi, saya kira episode ini akan sangat bernilai, sangat bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi pastikan teman-teman selalu menyaksikan channel kita ini. Ya, kalau ada yang mau komen, silakan komen di bawah ini. Mungkin mau bertanya atau mau berkenalan sama Bro David ini, langsung aja ya. Dan jangan lupa tentunya terus saksikan channel kita WAT Inspiring dan tentunya like and subscribe mumpung gratis. Saya Om Agus Cahyadi dari Inspiring. See you in the next episode.